Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera dicurahkannya bagi kita hari ini, Rabu 4 Juni 2025. Saudara-saudara pendengar renungan Oasis Fajar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kepadamulah kami menaruh harap bahwa kedamaian ada di dalam Engkau. Sebab itu, berikanlah kepada kami kemampuan untuk memahami firman-Mu, sehingga perasaan tenang dekat Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, hari ini pembacaan Alkitab terdapat dalam Yesaya 27 ayat 1 hingga 5 dengan judul perikop Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan, penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Pendengar renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini mencari kedamaian. Ayat 5 menjadi ayat penekanan, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Semua orang pasti berharap kedamaian akan terus dirasakan dalam menjalani kehidupan ini. Namun yang terjadi, kita selalu diperhadapkan pada tantangan yang seakan-akan merampas kedamaian dalam hati kita. Sebab seberapa hebat dan apapun jabatan kita di dunia ini, itu bukan menjadi patokan untuk kita bisa terhindar dari tantangan dan pergumulan. Karena selama masih ada di dunia, kita akan terus diperhadapkan pada hal demikian. Banyak orang yang ketika menghadapi tantangan mencari kedamaian di tempat yang salah. Seperti banyaknya orang menggunakan obat-obatan terlarang dan alkohol, bahkan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain, hanya untuk mencari kesenangan dengan harapan merasakan kedamaian. Namun berbeda dari bangsa Yehuda, mereka malah menyia-nyiakan kedamaian yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Mereka meninggalkan perintah Tuhan yang menyebabkan mereka kehilangan kedamaian sejati. Bahkan mereka dinubuatkan akan jatuh di bawah kekuasaan kerajaan Babilonia, sebab melakukan apa yang mereka anggap menyenangkan bagi mereka, namun yang bertentangan dengan Tuhan. Meski demikian, Tuhan tetap memberikan mereka kesempatan untuk menikmati kedamaian yang pernah mereka alami dengan satu syarat, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Saudaraku, jika kedamaian tidak lagi kita alami,
maka perlu memeriksa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin kita sudah hidup menjauh dari Tuhan, sehingga kedamaian itu hilang, sekalipun berada di tempat yang menurut kita akan membuat tenang dan nyaman. Tuhan masih menunggu kita untuk kembali kepadanya agar bisa mengalami kedamaian itu. Perlu diingat bahwa dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak akan ada tantangan, tetapi dekat dengan Tuhan akan membawa damai sejahtera sejati dan beroleh pimpinan dan kekuatan dari Tuhan yang membawa kita melewati tantangan. Penegasannya, kedamaian sejati berasal dari hubungan yang mendalam dengan Tuhan, hubungan yang akan membawa ketenangan dan kedamaian batin bahkan di tengah tekanan hidup. Saudara-saudara pendengar renungan Oasis Fajar, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, mampukan kami untuk selalu terhubung denganmu, sehingga kedamaian akan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati kita untuk menjadi pembawa damai dan merasakan damai sejahteranya. Amin.